Bapa di surga, kami datang dengan harapan yang luar biasa dan harapan yang teguh di dalam Engkau bahwa kami memiliki Tuhan yang memberi kami sesuatu yang selalu baru tiap hari. Dan hari ini kami belajar satu hal tentang apa yang sudah Tuhan taruh sebenarnya dalam hidup kami, dan kami mau deklarasikan pada sore hari ini. Dan kami menyerahkan ibadah ini dan pemberitaan firman ini, biarlah hati kami terbuka, pikiran kami diperbaharui oleh karena firman-Mu yang diberitakan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Silakan PPT-nya ditampilkan. Tema kita sore hari ini sesuai dengan tema bulanan adalah, saya beri judul harapan yang punya masa depan. Kita sebutkan sama-sama, harapan yang punya masa depan. Dan saya memulai dengan 1-2 gambar untuk mewakili atau mengilustrasikan apa yang mau kita pelajari hari ini. Next. Oke, Bapak Ibu semua, kita sudah pasti tahu akhir ini atau akhir bulan lalu kita melihat dan mendengar berita tentang bencana yang terjadi di Sumatera, di provinsi saya terlebih khusus. Dan kita melihat, kalau hanya gambar ini mungkin ada yang lebih tragis sebenarnya, lebih menyedihkan. Saya hanya memunculkan gambar yang ya sekedarnya saja, yang untuk mengingatkan kita bagaimana mereka di sana sedang merasa kehilangan, di mana bencana ini membuat mereka kehilangan harta benda, kehilangan orang yang disayang, bahkan tempat tinggal pun tidak ada. Betapa bencana ini membuat mereka hilang secara tidak langsung, harapan mereka hilang. Dalam satu wawancara saya mendengar ada seorang ibu yang sedang berdiri di depan reruntuhan rumahnya. Ketika ditanya bagaimana ibu sekarang ini, bagaimana dengan keadaan, ketika ditanyakan seperti itu dia berkata bahwa semuanya habis. Tidak ada satupun yang tersisa, hanya badan ini dan doa yang ada. Dan saya tertegun. Bahkan ada satu bapak-bapak yang menangisi karena tidak menemukan istrinya, karena tertimpa longsor dan banjir. Dan dia berkata, kalaupun saya menemukan jarinya, saya pasti akan mengenalinya. Aduh, sedih sekali. Jarinya, karena harapan itu yang membuat dia bertahan saat itu. Dan saat ini masih proses pencarian. Dan reaksi-reaksi lain selain kesedihan, ada juga yang mempermasalahkan pemerintah. Tidak gercep untuk menangani. Bahkan menyalahkan manusia dalang di balik bencana ini. Ya, bisa jadi. Tapi apakah harapan itu ketika sudah hilang semuanya, apakah harus bergantung kepada pemerintah, kepada orang-orang di sekeliling, atau seperti apa? Mungkin saat ini kita tidak merasakan apa yang mereka merasakan, tidak sama gitu loh. Tapi mungkin kita pernah merasakan di sini titik di mana kita kehilangan semuanya. Entah kehilangan orang yang kita sayangi, kehilangan harta benda. Pasti ada satu titik di mana Tuhan masih adakah harapan. Dan semua orang sebenarnya bisa berharap, tapi tidak semua orang punya masa depan ketika berharap. Dan saya rindu sore hari ini kita merenungkan harapan itu bagi kita itu seperti apa. Next. Mari kita coba pikirkan secara umum, harapan itu adalah seperti optimisme, keinginan yang kuat, atau harapan itu ada untuk menghibur pada waktu kita lagi keadaan tidak baik-baik saja atau keadaan berat. Tapi jujur saja Bapak Ibu, kita pernah berharap bukan? Tapi ujung-ujungnya itu kok mengecewakan. Berarti harapan itu tidak semuanya kuat. Berarti ya. Kemudian tidak semua harapan itu bisa bertahan ketika keadaan yang tidak memungkinkan. Dan tidak semua harapan itu punya masa depan ternyata. Banyak di luar sana beranggapan harapan itu ya sekedar kata-kata menghibur, kayak semoga, mudah-mudahan. Dan ternyata Alkitab memberikan pengertian lain tentang harapan ini bagi kita. Kita akan belajar next.
Apa kata Alkitab? Sebenarnya harapan ini atau kata pengharapan ini banyak di dalam Alkitab dan berbeda-beda definisinya. Tetapi secara umum saya mengambil 2 istilah. Nanti kalau Bapak Ibu penasaran mau belajar lebih, silahkan. Saya beri 2 makna harapan dalam Alkitab. Yang pertama adalah tikvah, yaitu tali atau sesuatu yang terikat kuat atau masa depan yang pasti, pengharapan yang kokoh. Yang kedua itu elpis, pengharapan yang pasti bukan dugaan. Dan kita berpikir bahwa harapan itu kan ya antara iya dan tidak, yang penting berharap. Biasanya kita berpikir seperti itu. Ternyata Alkitab mengatakan bahwa bukan hanya sekedar itu. Dan saya yakin bahwa manusia bisa hidup tanpa makan dan minum berhari-hari. Tapi kalau kehilangan harapan, itu bisa mati seperti mayat hidup. Walaupun fisiknya nggak mati, tapi kayak nggak tahu mau ngapain lagi. Dan banyak itu saya lihat di video-video bencana di sana itu. Ada satu kota di Aceh itu dikatakan kota zombie. Karena manusianya ada tapi hening, tidak ada kehidupan, tidak ada aktivitas karena sudah hancur semuanya. Itu karena orang-orang di situ tidak ada pengharapan kepada Tuhan. Dan apakah kita pernah di titik itu? Lalu pertanyaan sekarang, harapan apa yang benar-benar menopang hidup kita di balik semua gemerlap dunia ini dengan semua yang ada yang kita miliki sekarang ini? Apakah yang benar-benar menopang kita? Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar next Alkitab, Bapak Ibu yang pernah baca dari awal sampai akhir dan mendalami Alkitab, kecil ya, besar ya? Oke. Ternyata harapan itu sebenarnya sudah diinisiasi Tuhan bagi kita. Kenapa? Dari setiap gap Alkitab, dari kitab ke kitab itu selalu terkandung makna harapan. Mungkin tidak secara langsung ditulis harapan bagi titik-titik, enggak. Tapi dari setiap kisah yang ada itu selalu tersirat terkandung harapan yang diinisiasi Tuhan kepada manusia. Contoh, saya ringkas ya. Di kitab Kejadian 3 ayat 15. Manusia jatuh dalam dosa. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan memberi janji pertama yaitu keselamatan. Kemudian kita baca kitab Mazmur. Ketika Daud bergumul, dia selalu mengakhiri perkataan dari mulutnya itu dengan berkata, "Aku berharap kepada Tuhan." Artinya Daud menyadari bahwa tempat berharap sesungguhnya itu adalah kepada Tuhan. Kemudian ketika kita lihat kitab para nabi, Israel itu tidak setia Bapak Ibu. Israel itu hidupnya kacau balau. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Memberi namanya pemulihan. Tetap menabur rencana pemulihan. Kemudian Injil. Yesus datang sebagai penggenapan harapan yang beratus-ratus tahun orang Israel itu berharap ada Mesias, ada penyelamat walaupun tidak sesuai dengan yang mereka pikirkan. Bahwa Yesus datang memang untuk menebus, menyelamatkan tapi tidak dengan cara yang dipikirkan oleh orang Israel. Dan itu adalah pengharapan Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, wahyu. Nah, Tuhan itu sebenarnya sudah mencatat kehidupan kita setelah ini. Akhir cerita orang percaya adalah kemenangan bukan kegelapan. Jadi dengan kata lain dari halaman pertama sampai terakhir Alkitab kita ini Bapak Ibu. Dia Alkitabnya kecil ini. Tapi dia memuat harapan dan kehidupan kita selanjutnya. Tuhan bukan hanya bekerja tapi dia menaruh harapan dalam sejarah manusia. Jadi kata harapan, tindakan harapan itu bukan dari kita, tapi inisiasi dari Tuhan. Mari kita baca bahwa ini sebelumnya. Enggak di sini ya. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Harapan adalah tindakan Allah yang menjamin masa depan umatnya, bukan hasil dari usaha manusia. Jadi ternyata ternyata Tuhan itu sudah memberi kita kemampuan untuk berharap. Ternyata. Artinya kalau kita berharap aku mau hidup lebih enak, lebih baik, hidup sukses, itu baik dan Tuhan sudah memberi itu bagi kita.
Tapi catatannya apakah berdasarkan firman Tuhan atau tidak? Itu jadi masalahnya. Nah, maka dari itu kita akan belajar satu di Amsal 10 ayat 28. Next. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudara, orang benar di sini next adalah orang yang bukan berarti selalu benar, tapi orang yang selalu dibenarkan dari hari ke hari. Kita sudah belajar beberapa bulan yang lalu bahwa orang benar itu bukan berarti dia benar lurus terus hidupnya. Enggak, tapi orang yang selalu diperbaharui dari hari ke hari. Dan orang benar ini adalah orang yang mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dialah yang memiliki harapan yang benar kepada Tuhan, yang menghasilkan sukacita kemudian. Dan yang kedua adalah next, orang fasik. Jadi Salomo ini memberikan dua kategori orang benar dan orang fasik. Dan menarik di sini, orang fasik itu bukan orang yang kriminal atau hanya orang yang jahat yang melakukan kejahatan ini dan itu. Tetapi ketika kita tidak mengandalkan Tuhan dan menaruh segala sesuatunya kepada Tuhan, kita bisa disebut orang fasik, Bapak Ibu. Dan memungkinkan kita ada di golongan orang-orang itu. Bukan berarti saya enggak mencuri, saya enggak melakukan dosa ini dan itu. Tapi ketika kita memikirkan sesuatu tanpa melibatkan Tuhan, itu sama saja juga fasik. Jadi maknanya adalah arah hidup itu menentukan kualitas harapan. Apakah hidup kita benar atau kita masuk golongan orang fasik. Dan ketika kita menyadari kita orang benar, maka harapan kita juga benar kepada Tuhan. Tapi ketika kita ada di golongan orang fasik, maka harapan kita itu sia-sia dan kosong. Next. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa dari ayat ini bahwa semua orang punya harapan, tapi tidak semua harapan itu punya masa depan. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Semua orang punya harapan, tapi tidak semua harapan punya masa depan. Jelas bahwa orang benar berharap, ya. Orang fasik juga punya harapan, ya. Biasanya orang-orang yang tidak kenal Tuhan, hidupnya bergantung pada harta, ketenaran, tentang sesuatu yang terlihat dari luar, fisik. Saya lihat itu, memang minggu ini saya cerita bahwa saya sering melihat konten bencana ini memang. Hati saya mungkin karena daerah saya juga, walaupun bukan di pulau saya tapi itu Sumatera gitu. Saya melihat ada satu keluarga ketika sudah banjirnya surut dan mereka kembali ke rumahnya masih adalah beberapa yang masih bisa diambil barang-barang yang masih terselamatkan, dan salah satunya adalah uang. Jadi saya melihat uang itu udah segepok ya bilang itu ya. Maksudnya udah diikat-ikat itu, diberangkas atau apa gitu, sehingga ketika mereka mengambil, menemukan uang itu, bukan bentuknya lagi, bukan uang lagi bentuknya, tapi uang lumpur. Dan itu banyak, dan itu sangat menyedihkan bagi keluarga itu. Ya tentulah kalau kita punya uang, tidak ada nilainya lagi, pasti sedih. Dan apa yang saya pelajari di situ bahwa apa yang kita pegang dan harapkan selama ini ketika ada sesuatu yang terjadi, dan seketika itu juga tidak bernilai. Banyak orang kaya di sana, di Sumatera. Semua mobil, semua bahkan rumah 3 tingkat pun hancur. Yang mereka punya sekarang adalah hanya tubuhnya. Dan banyak orang yang putus harapan gara-gara itu. Mereka punya harapan seperti kita, hidup baik, hidup enak, hidup bergelimang harta mungkin, tapi tidak punya masa depan. Itu perbedaannya orang benar dan orang yang bergantung pada hal-hal yang saya cantumkan di sini. Uang itu tidak salah, tapi ketika kita menggantungkan diri berharap pada itu, tidak akan membawa kita pada sukacita. Karena kenapa di sana itu mau pakai uang beli apa juga nggak bisa. Bahkan itu Indomaret atau Alfamart itu dijarah sampai menangis-menangis mereka yang para staf di sana. Yang nggak laku lagi
uang, nggak perlu lagi, yang ada makan. Bahkan air air banjir mereka minum. Karena tidak ada lagi yang diharapkan. Dan itu membuat saya sedih dan kasihan, walaupun keadaannya tidak sama dengan kita sekarang. Jadi kita harus tetap bersyukur dan bersiap-siap. Ada juga ya kalau baca berita ya, kemungkinan juga Jawa ini akan ditimpa sesuatu. Tapi dijauhkan, kalaupun tidak dijauhkan, tapi kita tetap berharap kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Oke, yang kedua, harapan orang benar lahir dari hubungan, bukan keberuntungan. Bapak Ibu Saudara, Amsal tidak berkata harapan orang benar pasti terkabul atau terpenuhi, tetapi menjadi sukacita. Di garis bawah ya ini ya. Kadang-kadang kita berpikir kalau berharap itu ya pasti dikabulkan Tuhan. Ada yang dikabulkan, ada yang tidak, kalau tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi fokusnya itu bukan hasil, melainkan relasi. Orang benar berharap bukan karena hidupnya pasti mulus, tetapi karena ia mengenal Allah yang memegang masa depan. Bapak Ibu Saudara, saya cerita bahwa relate juga dengan rencana panitia Natal ini, bahwa mereka akan membuat satu dinding harapan. Saya pernah menulis harapan saya waktu 2019 waktu saya pertama kali kuliah di Jawa Timur. Ternyata berharap dan menulis harapan itu baik, karena itu akan menjadi doa kita kepada Tuhan. Dan saya menulis 5 poin, dan itu bukan dicapai dalam 1 tahun. Kalau ini tadi kan bilang dalam 1 tahun, apa harapan kita dalam 1 tahun? Ini 5 tahun Bapak Ibu. Dan saya memberanikan diri dengan iman karena didorong oleh dosen saya untuk menulis apa yang kamu pikirkan sekarang dan ingin kamu capai di kemudian. Dan catat itu. Dan saya mencatat itu di Alkitab. Karena disuruh memang di Alkitab. Karena harus baca Alkitab tiap hari kan. Jadi setiap hari juga lihat gitu loh. Apa yang kita doakan. Dan puji Tuhan. 1, 2, 3. Saya bacakan aja ya Bapak Ibu ya, supaya jadi motivasi Bapak Ibu untuk menulis harapan di kemudian nanti di bulan ini ya, tanggal 21. Yang pertama, ini waktu saya masih kuliah. Yang saya pikirkan saat itu adalah karena saya semangat belajar, saya ingin mendapatkan nilai yang memuaskan dengan IP 3,75 sampai 4,0. Wow, sempurna itu Bapak Ibu. Sempurna. Kalau di perkuliahan memang itu nilai paling tinggi 4. Ya saya berani bermimpi. Kemudian saat wisuda nanti saya ingin menjadi mahasiswa terbaik antara seangkatan. Dan benar itu Bapak Ibu. Itu saya menyadari itu setelah tidak diumumkan saat itu. Ada sesuatu hal yang bukan karena angkatan kami, ada sesuatu angkatan lain yang mengaruhi kebijakan setelah itu. Biasanya kan kalau kuliah itu ada cum laude, sum cum laude gitu loh, diumumkan gitu. Dulu pas angkatan saya naas banget. Jadi saya sudah mendapat penghargaan, tapi saya senang karena yang saya doakan tercapai. Ya betul, saya di angkatan saya yang paling memuaskan lah. Itu doa saya saat itu. Kemudian ketiga, setelah selesai wisuda saya ingin mendapat tempat pelayanan yang bisa berbagi Injil Tuhan yang Tuhan tempatkan, yaitu di sekolah dan gereja. Dan betul, saya ditempatkan pertama kali di sekolah. Kemudian yang kedua adalah di gereja. Puji Tuhan, baru tercapai sekarang. Itu 5 tahun yang lalu. Kemudian yang keempat, saya ingin orang tua, keluarga semakin dekat dengan Tuhan. Dan puji Tuhan, masa kami sebelum kami menikah, perkenalan dengan orang tua, kami juga menanamkan nilai-nilai itu, sehingga saat ini ya namanya juga orang Kristen ya, kadang setia, kadang tidak. Tapi ada satu di mana momen mereka mau mengenal Tuhan, mau mendengar firman dari kami ketika kami ngobrol kepada orang Tuhan. Itu jadi sukacita dan kami terus berdoa untuk mereka. Kemudian yang kelima, yang belum, dan ini harus terus didoakan, ingin melanjutkan studi ke S2 dan S3. Kalau ada S4, S4. Dan itu ketika saya baca-baca ulang, luar biasa ya, Tuhan bekerja bukan hanya dalam 1 tahun 2 tahun. Dan Tuhan akan bekerja terus ketika saya juga mengandalkan Tuhan
dengan visi-visinya Tuhan, apakah saya mampu untuk mencapai itu. Jadi Bapak Ibu jangan takut untuk berharap. Jangan takut untuk membuat resolusi, apalagi tahun 2026. Walaupun tidak tercapai di 2026, bisa 27, 28, 29. Masih banyak waktu kalau masih Tuhan kasih kesempatan untuk hidup. Jadi mohon diresponi juga itu panitia Natal. Silakan menulisnya. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu kesaksian saya. Dan marilah kita fokus pada hubungan. Boleh berharap tapi tetap hubungan dengan Tuhan itu juga yang utama. Karena Tuhan yang membukakan jalan sehingga kita yakin, oh Tuhan mau saya ke sini, Tuhan mau saya melakukan ini. Sehingga harapan demi harapan yang kita pikirkan dan kita doakan itu bisa terjadi. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, masa depan orang benar dijaga oleh Tuhan. Kita baca 1, 2, 3. Oke. Di Amsal 10:28 ini, kata harapan yang di dalam Ibrani ini menunjukkan pada orientasi masa depan. Artinya orang benar, harapan orang benar itu akan menjadi sukacita. Berarti sesuatu yang ke depan, sekarang dan di depan. Dan bagi orang benar masa depan itu tidak kosong. Orang benar berharap kepada Tuhan. Kedua, masa depannya tidak akan hilang, janji Tuhan tidak akan berubah. Kemudian penyertaan Tuhan juga tidak akan lenyap dari dirinya. Kebanyakan kita berpikir begini bahwa saya baru bisa berharap kepada Tuhan ketika pekerjaan saya sudah stabil, ketika relasi keluarga saya sudah kembali normal, atau masa depan saya jelas. Kebanyakan kita tidak meyakini apa yang sekarang kita pikirkan atau yang sekarang Tuhan taruh dalam diri kita untuk kita doakan dan harapkan ke depan. Padahal Tuhan berkata bahwa masa depan kita itu sudah dijaga dan tidak akan hilang. Ada dalam Amsal, saya lupa ayatnya. Masa depan sungguh ada dan harapanku tidak akan hilang. Dan itu harus kita doakan Bapak Ibu, itu harus kita pegang. Jadi bagi kita fokus Tuhan itu sebenarnya bagi kita adalah bukan akhir tapi kualitas hubungan kita dengan Dia. Sehingga masa depan kita itu bisa kita pegang, kita bisa yakini. Dan pertanyaan yang muncul di balik ini adalah, kenapa kita perlu berharap sebenarnya? Karena ternyata harapan itu diperlukan Tuhan. Dan kita perlu juga sebagai respon bahwa itu menjadi ujian iman kita. Ketika kita terus berharap, kalau kita udah mati harapan, pupus harapan, ya kita gak akan mencapai janji Tuhan itu. Jadi itu adalah ujian. Dan menarik sekali kalau kita lihat di dalam 1 Korintus, boleh ditampilkan 1 Korintus 13 ayat 13. Ini ayat yang cukup terkenal ketika berbicara tentang kasih. Dan ini sangat berhubungan dengan tema kita sore hari ini. Udah? Atau bisa dibuka di Alkitab masing-masing, saya baca versi TB. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kalau versi FHYH, firman Allah yang hidup, ada 3 hal yang kekal. Oke, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang terbesar dari ketiganya adalah kasih. Nah, kalau kita coba perhatikan Bapak Ibu, dari semua nilai rohani yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita buka dari 1 Korintus 13 itu, dari pasal pertama sampai 13 ini, itu tentang kasih, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang benar. Dari sekian banyak nilai rohani, Tuhan ingin kita tahu bahwa yang sampai kekekalan itu adalah 3 hal ini, termasuk yang tadi itu pengharapan. Jadi kadang kita berpikir pengharapan itu hanya di dunia. Karena sekarang kita ada di sekarang, jadi kita berharap ketika sudah nanti selesai, ya udah tinggal kasih itu. Betul, kasih itu tetap ada nanti di kekekalan. Tapi pengharapan juga itu sampai ke kekekalan Bapak Ibu. Jadi jangan pupus harapan. Bilang 1, 2, 3. Jangan pupus harapan. Jadi harapan itu bukan aksesoris hidup orang Kristen. Tapi kita harus menyadari itu ada nilai rohani yang ada sampai Tuhan datang. Kalau Tuhan menempatkan harapan itu sebagai salah satu dari 3 pilar kekekalan Bapak Ibu, itu
berarti bahwa harapan bukan hanya penting untuk hari ini, tapi harapan itu penting untuk selama-lamanya. Saya juga baru menyadari hal ini Bapak Ibu ketika belajar tentang pengharapan. Saya pikir ya mungkin kita sama ya, berpikir bahwa harapan itu sekarang untuk mencapai yang nantinya itu. Ternyata Alkitab dicatat di Alkitab, di kitab lain seperti di Korintus ini, bahwa itu juga sampai ke kekekalan. Maka tidak heran kalau Amsal berkata bahwa harapan orang benar membawa sukacita, karena harapan itu ternyata dari Tuhan dan bukan hanya menguatkan kita hari ini, tetapi mempersiapkan kita untuk kekekalan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana sekarang? Apakah harapan kita masih bergantung pada orang, pada sesama, pada keluarga, pada dunia ini? Kita berada di posisi mana? Maka kesimpulannya adalah next. Amsal 28 ini bukan hanya menantang kita untuk memeriksa harapan kita Bapak Ibu, tetapi arah hidup. Katakan sama-sama, arah hidup. Kemudian yang kedua, harapan adalah respon iman kepada Allah yang sudah menetapkan masa depan. Jadi sebenarnya kita itu enak jadi orang Kristen sebenarnya. Tuhan itu sudah menuliskan dengan lengkap rinci apa yang akan kita alami, apa yang kita dapat, apa yang akan kita capai di kemudian, sekarang dan nanti. Itu sangat praktis sebenarnya. Hanya kita ini ya nggak mau belajar aja dan nggak mau menerima firman, sehingga kita sering pupus dalam hal-hal yang membuat kita jatuh dari iman sehingga kita hilang harapan. Yang ketiga adalah harapan orang benar tidak hanya kuat, harapan itu membawa sukacita sepanjang perjalanan hidup. Amin firman Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan dan setan itu sama-sama PHP, tapi beda. PHP-nya setan itu pemberi harapan palsu. Tapi Tuhan pemberi harapan pasti. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Haleluya. Katakan sama-sama, setan pemberi harapan palsu. 1, 2, 3. Oke, katakan lagi, Tuhan pemberi harapan pasti. 1, 2, 3. Oke. Jadi kalau harapan kita adalah harapan sesuatu yang hanya ada di dunia, itu bisa iya, bisa tidak. Harapan supaya kaya, harapan supaya bla 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 bla. Jadi jangan berharap untuk sesuatu yang hanya bersifat sementara, tapi berharaplah untuk sesuatu yang bersifat kekal. Jadi kalau kita berharap dunia akan lebih baik, itu gak akan terjadi saudaraku. Karena Alkitab sudah mencatat dunia akan semakin buruk. Kenapa dunia semakin buruk? Karena Tuhan akan membawa kita kepada kekekalan yang pasti jauh lebih baik. Begitu. Jadi kalau harapan kita adalah harapan untuk sesuatu yang kekal, jadi makanya nanti kalau Bapak Ibu tulis harapan untuk 2026, aku ingin lebih dekat dengan Tuhan. Aku akan menyelesaikan baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, misalnya begitu. Aku akan melayani lebih sungguh, haleluya. Aku akan setiap hari doa minimal 10 menit. Jadi buat harapan, buat resolusi untuk sesuatu yang bernilai kekal. Ya, Bapak Ibu, dunia kita nih semakin memburuk. Dari sisi geologinya, bumi kita tuh sudah bolong-bolong. Kadang-kadang terjadi sinkhole, tiba-tiba jeblos sendiri saudaraku ya. Kemarin berita terakhir di Rawapening tuh ternyata ada retakan di dalam. Jadi di mana-mana sekarang buminya tuh terjadi retakan-retakan saudaraku. Jadi siap-siap ketika bumi coklek saudaraku, haleluya, puji Tuhan. Gak usah takut. Orang kalau gak punya harapan saudaraku, dia hidup tetapi dia mati. Nah, siapkan videonya, kita akan lihat satu video. Ini pendeta GPDI saudaraku ya. Ini pendeta GPDI, dia lulusan sekolah Alkitab Salatiga. Dia melayani di Sumatera Utara dan ini situasi yang sekarang mulai dari yang pertama ya, dari yang 3 menit itu. Ya, boleh dilihat sama-sama bagaimana seorang hamba Tuhan kehilangan semuanya dan dia tetap berharap kepada Tuhan. Oke. Termuda Ritonga
STH saat ini berada di lokasi bencana alam yang terjadi tanggal 25 November 2025, di mana saya sebagai gembala sidang atau pendeta dari Gereja Pantekosta di Indonesia merasa prihatin atas peristiwa ini, karena semua peristiwa itu secara tiba-tiba dan begitu cepatnya. Waktu kejadian bencana terjadi, saya bersama istri berada di dalam rumah, dan kebetulan begitu air meluap, saya berada di gereja, dan begitu cepatnya akhirnya saling menyelamatkan diri, dan ibu sampai saat ini belum ditemukan sebagai ibu pendeta dari Gereja Pantekosta di Indonesia Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Sumatera Utara. Dengan ini saya bersyukur kepada Tuhan boleh selamat, walaupun saya sedang berduka karena kehilangan istri dan juga material yang sangat begitu luar biasa. Saya berdiri di tempat lokasi kejadian sekarang ini, dan gereja dilenyapkan bersama dengan rumah-rumah warga di lingkungan 4 dan 3 Kelurahan Hutana Bolon. Dan diperkirakan lebih dari 200 keluarga yang kehilangan tempat tinggal, termasuk salah satu gereja kita, Gereja Pantekosta di Indonesia, dan juga rumah pendeta lenyap semua. Dengan ini harapan terbesar kami sebagai pendeta dan jemaat, kami sudah merasa bersyukur gereja kami, pimpinan kami menyumbangkan sedikit berupa bantuan sembako, beras, dan beberapa potong pakaian. Itulah sebabnya kami berterima kasih kepada yang sudah mendonasikan bagi kami korban bencana alam pada saat yang lewat itu. Harapan terbesar kami kepada donasi-donasi, termasuk para TNI, Tentara Nasional Indonesia, supaya bisa memberikan atensi yang kuat supaya gereja ini bisa kembali direlokasi dan bisa dibangun, karena jemaat kita pun yang kurang lebih 60 keluarga menunggu atensi dari pemerintah. Kami percaya dan berharap kiranya Tuhan Yesus menolong, memberkati, memberi hikmat bagi pemerintahan kita, bisa memberikan yang terbaik buat warga jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia bersama dengan semua korban yang ada pada tanggal 25 November 2025. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Horas. Ya, ini namanya Pendeta Irwaner Ritonga. Ya, dia lulusan Sekolah Alkitab Salatiga dan semuanya hilang, bahkan juga istrinya. Coba siapkan video kedua. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, berharap kepada pemerintah pun mungkin bisa tidak tercapai, karena pemerintah juga bingung dan kewalahan. Jadi makanya satu-satunya harapan ketika nggak ada yang diharapkan lagi adalah Tuhan. Lihat video kedua. Jalan menuju gereja GPD Hutana Bolon yang terdampak bencana banjir dan longsor. Ada banyak puing-puing kayu dan juga batu-batu besar yang menghantam gereja GPDI Hutana Bolon, sehingga saat ini gereja itu sudah tidak ada lagi, bahkan sampai pondasinya pun tidak tersisa lagi. Beginilah keadaannya dan jalan yang harus ditempuh untuk mencapai titik lokasi gereja GPDI Hutana Bolon semula. Tidak ada sisa-sisa bangunan di sekitar, radius sampai 80 meter, karena semua dipenuhi dengan puing-puing dan batu-batu raksasa, kayu-kayu besar. Banjir ini juga membuat kami harus kehilangan seorang mama yang belum sempat keluar dari rumah ketika banjir datang.
Inilah batu-batu besar yang menghantam gereja itu, yang disaksikan langsung oleh bapak kami ketika dia sempat terbawa arus. Iya, ini anaknya pendeta, saudaraku ya. Jadi ini anak pendeta tadi dan ada video terakhir sekitar 2 menit kita akan lihat. Dan akhirnya kita bersyukur kalau keadaan kita nih sesusah-susahnya kita masih beruntung ya. Jadi mari kita bersyukur. Oke, lanjut. Mencoba menyusuri aliran sungai kembali sebagai usaha pencarian mandiri oleh keluarga terhadap mama kami yang masih belum ketemu. Mencoba-coba mencium, siapa tahu ada bau-bau tidak sedap dari antara tumpukan puing-puing kayu. Sudah? Udah. Oke. Jadi Bapak Ibu, saudaraku, kalaupun dalam situasi seperti ini seseorang meninggalkan kita tanpa pamit, tanpa pesan, tanpa bisa berhubungan untuk terakhir kali, ngomong pun tidak, tiba-tiba lenyap dan gak ketemu, saudaraku. Apakah masih ada harapan? Alkitab mencatat masih ada harapan karena nanti kita akan ketemu di awan-awan bersama dengan Tuhan kita. Ya, jadi selalu ada harapan buat kita. Jadi pengharapan yang Tuhan ajarkan melalui firman Tuhan itu bukan pengharapan yang berhenti di dunia. Ya, kalaupun di dunia harapan itu nggak terjadi, harapan akan terjadi di dalam kekekalan. Karena itu mari poin yang kedua tadi, harapan muncul karena hubungan kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka pengharapan kita